sudah, Bu. Barusan juga sudah saya update teman-teman sudah diupdate di postnya di bagian materi kedua. Itu upload ada 2 link. Yang pertama link Google Drive dan yang satu lagi itu link yang Google Drive folder. Satu link langsung direct ke materi, satu langsung ke Google Drive folder. Sudah ada yang akses belum? Udah, Pak. Oke. Jadi teman-teman bisa sambil buka juga kalau ternyata di sini displaynya kurang bagus atau teman-teman terkendala koneksi. Jadi kita langsung saja ya, ini untuk komunikasi data pertemuan kedua yaitu pembahasan mengenai protokol dan arsitekturnya. Untuk di post akan lebih lengkap diupdate setelah dari pertemuan ataupun deliver materi ini. Jadi protokol adalah di mana memungkinkan device untuk saling berkomunikasi dalam satu jaringan. Jadi protokol ini adalah rule-rule atau aturan yang ada di dalam komunikasi data atau interconnection system, ya. Set aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi dan determinasi waktu, antrian, penjadwalan, pengalamatan dan kontrol akan kesalahan atau failure yang ada di dalam data communication tersebut. Terus protokol ini dibedakan ya sama protokol istilah yang ada di mungkin VVIP dan lain-lain. Kalau VVIP tersebut itu lebih ke protokol untuk pengaturan acara, protokol untuk pengamanan dan lain-lain. Tapi protokol di sini lebih ke aturan, konsepnya untuk agar komunikasi data tidak kurang satupun sesuai dengan integrity, availability gitu. Jadi untuk mengatur jalur komunikasi datanya. Terus dengan protokol disampaikan bahwa physical network akan terbuat dan bagaimana komputer itu terkoneksi satu sama lain. Lalu bentar saya oke, ini. Lalu bagaimana terformat dalam transmisi. Transmisi itu penyebaran data. Dan bagaimana data itu dikirim, lalu bagaimana dealnya dengan error. Dealnya dengan error dalam artian kita handlingnya seperti apa, apakah di avoid, ataupun di remove, ataukah di problem solvingnya seperti apa gitu. Kalau di sistem network istilah digunakan troubleshooting. Terus ini standar-standar yang digunakannya adalah IEEE, lalu ada ANSI, lalu ada TIA, lalu EIA, dan ITU. Beberapa mungkin teman-teman sudah familiar dengan istilah ada ANSI, IEEE, dan ITU. Itu kalau mengambil mata kuliah misalnya di programming akan banyak ketemu dengan istilah ANSI, ANSI code, dan lain-lain. Terus manfaat dari protokol ini adalah untuk membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan dari perancangan, lalu standarisasi interface, lalu modular untuk engineering, lalu kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda, dan tentunya untuk memudahkan dalam network. Ini pelatihan bukan berarti pelatihan untuk jaringannya saja, tapi ada skema simulasi dan interkoneksi dalam jaringan tersebut. Lalu ini ada gambar untuk organisasi komputer yang dihubungkan ke jaringan komputer. Ada komputer A dengan komputer B. Ini di dalam arsitekturnya menggunakan wiring, yaitu cabling atau kabel. Ada istilah untuk application programming, lalu di network protokol, dan ini interkoneksi. Nah, ini layer-layer yang buatnya, tapi dalam gambar ini menggunakan network protokol komunikasinya. Bentar, ada yang join lagi, Abdur Fauzi. Next. Nah, ini protokol komunikasi. Definisinya adalah
satu set jaringan, terus yang mengatur komunikasi antara dua host, lalu terdiri dari 3 elemen kunci, diantaranya ada sintaks. Sintaks itu meliputi format data dan level sinyalnya, lalu semantik, yaitu koordinasi dan penanganan errornya, how to handling error atau deal with an error, lalu timing, penyesuaian kecepatan dan keterurutan data, lalu speed matching dan sequencing. Sequencing itu bagaimana keterurutannya jalur komunikasi data. Kan seperti kita ketahui, kita lagi online meeting ini pun ada proses sequencing, ada egg, saya mengeluarkan sound, lalu teman-teman menerima, soundnya di receive, lalu pada saat saya tadi absensi, teman-teman mengeluarkan sound lagi, lalu saya terima, mendengarkan gitu, dan lalu saya konfirmasi lagi, oke, confirm, masuk, gitu, hadir. Nah, itu adalah proses agar tidak bertabrakan sama lain, maka diatur istilahnya ada sequencing dan matching tersebut. Contohnya diantaranya ada TCP/IP. Nah, ini saat ini yang banyak digunakan adalah protokol TCP/IP karena berbasis IP. Bahkan teman-teman sekarang lagi menggunakan smartphone ataupun laptop pun saat ini juga menggunakan protokol TCP/IP tersebut. Gitu. Diantaranya diketahui dengan adanya IP address ataupun baik private di LAN maupun di public. Terus ada AppleTalk. AppleTalk itu menggunakan jaringan Apple. Terus satu lagi ada IPX dan SPX, yaitu Novel Network. Kalau ini adalah teknologi lama ya, kebetulan saya juga pernah handle untuk Novel Network ini. Novel Network ini kalau di Linux itu seperti Samba sharing dokumen. Jadi protokol yang digunakan itu untuk distributed data system. Jadi dia menggunakan protokol sendiri, produsennya dari Novel Network. Itu khusus ini closed loop internal communication dengan device-nya itu Novel Network. Next, ini ada OSI. OSI ini adalah basis standar dari protokol yang lama, itu dibuat ataupun ditemukan pada tahun 1974. Stand for istilahnya ISO ini adalah International for Standardization Organization. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah kompatibilitas device antar vendor. Jadi dulu itu tadi seperti saya ceritakan bahwa ada Novel Network, lalu vendor, lalu Microsoft juga. Jadi istilahnya masing-masing device. Bentar, ada yang masuk lagi. Ridwan Firdaus. Dulu itu mereka membuat tiap vendor ataupun tiap device itu membuat masing-masing protokol. Contoh kalau sekarang misalnya ada Cisco, ada Juniper, lalu ada apa istilahnya satu lagi itu Microtix, dia misalnya membuat protokol masing-masing. Nah, dalam satu enterprise ataupun bahkan UMKM sekalipun usaha, misalnya usaha suatu perusahaan itu pasti menggunakan multi device. Nah, kalau dia menggunakan multi device, otomatis kan tidak bisa interkoneksi satu sama lain komunikasinya. Bisa jadi misalnya di ruangan untuk bagian akunting dia menggunakan jaringan Cisco. Tapi untuk yang IT dia menggunakan Microtix, untuk departemen marketing dia menggunakan Juniper. Nah, dengan demikian mereka tidak bisa komunikasi satu sama lain. Nah, oleh karenanya di ISO ini, di OSI ini, Open System Interconnection, dia memecahkan masalah agar setiap vendor itu saling kompatibilitas device-nya dengan menyediakan standarisasi yang digunakan vendor dalam membuat device, sehingga walaupun device dari setiap manufaktur yang berbeda itu tetap dapat saling mendukung dan saling komunikasi. Gitu. Itu sejarah dari OSI tersebut. Dan keuntungannya adalah untuk membagi kompleksitas pada jaringan, lalu perubahan pada satu layer tidak berpengaruh pada layer yang lain. Dan keuntungan lainnya adalah mendefinisikan standar interface agar antar manufaktur dapat saling berintegrasi. Nah, ini ada 7 layer, teman-teman pasti sering lihat.
di beberapa mungkin materi kuliah yang lain, bahwa apalagi yang sudah mengambil CCNA 1, 2, dan 3 sampai dengan 4 ya. Ini 7 layer ini diantaranya ada layer physical, itu layer yang paling fundamental, basically. Lalu ada data link layer, itu komunikasi data nih, kita ada di sini nih. Lalu ada network layer, itu jaringan networknya. Lalu ada proses transportnya. Lalu ini yang mengatur sessionnya. Session itu waktu kita berada di dalam suatu koneksi, berarti itu kita sedang session. Nah, teman-teman sedang online sekarang pun berarti ini sedang melakukan session saat ini. Hadir di mata kuliah komunikasi data jam 7 pagi, berarti sessionnya sedang berada di komunikasi data jam 7 pagi. Lalu presentation layer ini lebih ke front end ataupun tampilan yang dipresentasikan. Lalu ada applications. Kita akan bahas nanti satu persatu. Layer-layer, nah tadi sudah dibahas ke 7 OSI layer, sudah disebutkan. Sekarang apa itu layer-layer? Dalam hal tujuan dan tanggung jawab, tiap layer terpisah dan independen katanya. Masing-masing punya fungsi sendiri, tetapi juga menyediakan servis ke layer di atas dan di bawahnya. Model sebagai bantuan untuk memahami komunikasi pada jaringan dan berguna dalam memilah kesalahan atau trouble yang mungkin terjadi pada jaringan. Memungkinkan baik software engineer dan hardware manufacturer menjamin produk mereka bisa bekerja sama. Terus kerja dari layer-layer. Nah, sekarang saya gantian dengan teman. Kenapa ini? Kita baru sampai kerja dari layer-layer. Sini ada 21 orang. Halo Mas Rudi Rahmat, hadir? Hadir, Pak. Nah, tolong bacakan Mas, kerja layer-layer. Kerja layar-layar. Saat berkomunikasi, tiap layer OSI berbicara dengan layer yang sama pada device yang lain. Misalnya, application layer dari device A berkomunikasi dengan application layer dari device B dengan meneruskan data melalui layer-layer lain. Application layer dari tiap device tidak peduli bagaimana layer-layer lain berfungsi, tetapi bergantung pada layer-layer tersebut untuk mendapatkan service. Ya, terima kasih Mas. Jadi dari kerja layer-layer tersebut yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman, oleh Mas, siapa namanya? Mas Rudi Rahmat, oke. Contohnya pada application layer katanya. Misalnya dari device A komunikasi dengan application layer B dengan meneruskan dari atau data melalui layer-layer yang lain. Dan application layer pada kerjanya dia tidak peduli bagaimana layer berfungsi. Jadi istilahnya ego gitu, masing-masing setiap kerja dari layer tersebut pada saat ini. Nah, kita langsung next. Ini adalah gambar ataupun diagram dari kerja layer-layer tersebut. Karena masing-masing punya fungsionalitasnya masing-masing, setiap layer ini support untuk part yang dia fungsinya dianya saja gitu. Di antaranya contohnya application layer support the communication between application over the network yang berhubungan dengan aplikasi. Lalu presentations dia hanya data receiver yang form yang ada berupa form ataupun berupa display yang dikenalinya saja, recognize. Lalu contoh selanjutnya ada di data link layer, itu hanya berperan ataupun berfungsi di yang berhubungan dengan MAC address untuk paket datanya. Terus untuk yang physicalnya, dia hanya transmit data berdasarkan medianya. Jadi media menggunakan physical. Lalu ada network layer, dia hanya appropriate itu dia hanya berkomunikasi dengan network address to paketnya saja. Nah, next, lalu bagaimana data-data itu mengalir kalau masing-masingnya satu sama lain gitu hanya melaksanakan fungsinya saja. Jadi saat data dikirim dari application pada komputer,
terjadi beberapa hal berikut ini. Data dalam bentuk suatu paket bergerak turun dari atas ke bawah melalui layer-layer tersebut. Saat mencapai sampai dengan physical layer, lalu siap dikirim melalui media tersebut, medium. Pada physical layer, bit-bit bisa berupa analog atau digital dalam bentuk electrical, cahaya, atau gelombang radio. Itu yang mediumnya ya. Terus, kalau bagaimana data mengalir selanjutnya, data ditransmisikan ke device tujuan, lalu bergerak melalui layer-layer dari modelnya, dalam hal ini menggunakan model OSI layer, sampai dengan usernya diterima. Lalu dalam pergerakannya, ini melalui layer-layer data dienkapsulasi. Dienkapsulasi itu dimodulkan gitu. Di istilahnya dikapsulkan, yaitu informasi tambahan sebagai header atau trailer. Data di dalam packet itu tidak berubah karena walaupun di encapsulate datanya tersebut masih sama gitu. Jadi begitu sampai dengan receiver, di encapsulate itu dibuka lagi sehingga data dapat dibaca ataupun diterima informasinya oleh user tersebut. Contoh proses enkapsulasi itu mungkin secara fisik teman-teman kalau ada file transfer file yang besar itu kalau menggunakan zip itu bisa dipecah. Misalnya teman-teman mau transfer file ISO file atau image file itu misalnya 10 GB. Nah, kalau melalui email itu kan nggak bisa. Kalau misalnya menggunakan contohnya cloud, teman-teman contohnya udah kepenuhan. Sehingga dari data 10 GB itu di zip dipecah menjadi misalnya ada 10 bagian. Jadi masing-masing hanya 1 GB, 1 GB. Lalu dikirimkan, begitu sudah dikirimkan, teman-teman terima filenya, ada 10 file, lalu buka lagi menggunakan aplikasi yang sama, zip-nya tersebut, satu file yang dibuka, lalu semuanya nanti akan menyatu semuanya, sehingga utuh menjadi 10 GB kembali. Itu contohnya. Di enkapsulasi proses tersebut, proses penambahan informasi di tiap level ke data bergerak turun dari layer atas ke yang bawah. Ini yang hanya itu header ya. Ada data link header, ada network header, ada transport header, ada session header, ada presentation header. Header itu lebih ke informasi. Kalau ini dia sudah melewati dari setiap layer-layer tersebut. Sehingga begitu sudah sampai dengan physical layer, berupa bits data tersebut akan dikirim ke device ataupun ke user melalui medianya. Contohnya yang tadi ada cabling, ada wireless, terus ada signal lain gitu. Ini ada istilah selanjutnya yaitu protokol data unit. Teman-teman juga pasti sering mendengar istilah-istilah PDU. Itu adalah bentuk dari setiap data di tiap layer. Contohnya ada application layer PDU, segmen untuk transport layer PDU, ada internet network layer PDU dengan istilah paket. Lalu untuk bitnya sendiri, PDU ketika data ditransmisikan secara fisik melalui media transmisi. Ini. Ya. Terus OSI model dan TCP/IP. Nah, ini adalah perbandingan antara OSI model yang ada 7 dengan TCP/IP yang saat ini banyak digunakan. Ada network diagram define actual device and their relationship. Jadi komunikasi datanya ini dari diagramnya secara aktual dalam keterhubungannya. Yang pertama sebelah kiri kita lihat ini ada 7 layer. Lalu di TCP/IP model ini terlihat sekilas bahwa ini disimplify ya. Contohnya application layer ini dia mencakup ada presentation dan ada session. Tetapi di dalamnya tetap saja ada komunikasi data seperti di application, presentation, dan session tersebut. Lalu ada transport, ada network dan data link menjadi internet, lalu network access untuk yang level fisikalnya. Lalu bagaimana proses komunikasi pada TCP/IP? Nah, tadi kan sudah dibahas tentang OSI model, OSI layer. Sekarang kita masuk ke TCP/IP model. Komunikasi datanya diantaranya menggunakan application, transport, internet, dan network address. Dan ini protokol yang banyak digunakan saat ini. Gitu. Terus
Proses pengiriman data di TCP/IP model menggunakan konsep dari enkapsulasi tersebut. Contohnya ini ada Ethernet, ada IP, TCP, dan data. Ini adalah istilahnya labeling yang digunakan di sebuah data. Ada ISAF data, TCP segment, IP packet, Ethernet packet. Ada web server, lalu dalam bentuk bit-bit data menjadi web client gitu. Termasuk yang kita gunakan sekarang saat ini, proses pengiriman datanya itu secara cepat. Ini voice yang saya gunakan, teman-teman terima, teman-teman mendengar, kalau ada respon akan dikirim paket lagi ke saya. Kurang lebih seperti itu. Terus ini ada end-to-end dan point-to-point. Nah, end-to-end dalam ini maksudnya adalah dari titik yang host A sampai dengan host B. Dari proses si pengirim sampai dengan si penerima. Ini ada kalau point-to-point, ini hanya berdasarkan intermediate router ataupun dari gateway to gateway. Gateway yang A menggunakan NIC itu Network Interface Card, diterima lagi ke Network Interface Card di gateway yang ini. Sedangkan ini istilahnya mungkin nih cloud-nya ataupun server atau internetnya. Terus, nah ini tadi istilah NIC yang di slide sebelumnya adalah, sebentar saya tanya lagi ada yang responnya. Oke Mas, sekarang kita ke Mbak Ulfa Hartina Mariati, halo. Ya Pak. Tolong bacakan Mbak untuk network interface card-nya. Network interface card adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Jenis NIC yang beredar terbagi menjadi dua jenis, yakni NIC yang bersifat fisik dan NIC yang bersifat logis. Contoh NIC yang bersifat fisik adalah NIC Ethernet, token ring, dan lainnya. Sementara NIC yang bersifat logis adalah loopback adapter dan dial-up adapter. Disebut juga sebagai network adapter. Setiap jenis NIC diberi nomor alamat yang disebut dengan MAC address, yang dapat bersifat statis atau dapat diubah oleh pengguna. Oke, terima kasih Mbak Mbak Ulfa. Jadi NIC ini atau network interface sudah dibacakan tadi bahwa kartu device yang berfungsi sebagai jembatan bridging dari komputer ke sebuah jaringan komputer, ke LAN kalau kita ketahui ya, ke local area network. Jenis NIC yang saat ini beredar, bahkan laptop teman-teman pun beberapa ada menggunakan NIC kan, kalau misalnya yang masih cabling gitu menggunakan RJ45. Namun sekarang kan sudah lumrah ataupun commonnya trennya menggunakan wireless. Bahkan saya sendiri pun sekarang menggunakan yang model wireless gitu. Tapi karena ini kita lagi membahas NIC nih. NIC ini ada yang bersifat fisik, diantaranya yang Ethernet. Ada model yang token ring, juga teman-teman bisa Google token ring itu seperti apa sih gambarnya gitu. Dan lainnya. Sementara NIC yang bersifat logis, ini logis itu lebih ke istilahnya dalam suatu arsitektur jaringan ada router, dia ada istilah loopback adapter. Itu untuk menjaga untuk mengetes suatu jaringan itu di loopback-nya itu terkoneksi untuk pengetesan network. Jadi dia buat loopback adapter dan itu secara fisik tidak ada, tetapi dia ada untuk pengetesan jaringan tersebut gitu, untuk simulasi dan pengecekan, ngecek servernya atau ngecek di routernya itu, sehingga dibuatlah sebuah loopback. Dan ada lagi dial-up adapter. Itu dial-up ini mirip-mirip ke contohnya ada di modem, itu untuk dial-up. Disebut juga bahwa disebut juga istilahnya network adapter. Setiap jenis NIC diberi nama nomor alamat disebut dengan MAC address. MAC address itu untuk nama pengalamatan dari setiap NIC yang secara fisikalnya yang dapat bersifat statis atau dapat diubah oleh penggunanya. Jadi
kalau tadi berdasarkan protokol IP address, kalau ini nempel ke si device-nya, MAC address tersebut. Kurang lebih pendefinisiannya seperti itu. Lalu ini ada model 7OC layer. Kita balik lagi ke ini. Bagaimana how to transform komunikasi datanya. Dari yang pertama ada interface ke program user, lalu data filter, manage koneksi end-to-end, sampai dengan setup di root-nya, lalu koneksi point-to-point-nya. Lalu masuk ke wiring network cable. Ini adalah model 7OC layer-nya. Yang pertama physical layer, kita skip saja teman-teman, juga ini banyak beredar di internet. Itu berhubungan dengan sinyal elektrik yang secara device, secara fisik. Ya. Lalu ini data link layer, itu fungsi utamanya untuk deteksi dan koreksi error sinyal, lalu meneruskan forward sinyal yang diterima ke network lain, ke network layer jika error tidak dapat dikoreksi, memberikan error warning, dan menyediakan ada media access control atau MAC tersebut, MAC address. Terus network layer, ini fungsi utamanya untuk delivery service, yaitu merutkan paket, merutkan tuh ngerouting, istilahnya ngerouting tuh menemukan jalur paket agar cepat dan tepat sampai dengan tujuan. Lalu dia juga berfungsi sebagai translasi address. Jadi translasi address itu ada istilah namanya NTA atau NAT, Network Address Translation. Jadi Network Address Translation itu seperti diketahui bahwa sebenarnya IP address TCP/IP itu berupa bit-bit yang ada. Misalnya kalau kita menggunakan IP address versi 4, itu sebenarnya setiap masing-masingnya ada bit-bit. Lalu dirubah, ditranslasikan menjadi angka, makanya kan ada istilah per 24, per 32, per 30, per 20, per 16, per 10 gitu. Nah, itu menjadi sebuah address, dirubahnya menjadi IP. Dan yang kita ketahui untuk yang kelas C 192, 168, lalu misalnya 1 titik sekian gitu sampai dengan kurang dari 255. Lalu kalau misalnya address translasi address yang lain, ini berbeda lagi, yang teman-teman mengakses misalnya meet.google.com. Translasi yang itu adalah menggunakan DNS. Itu berbeda lagi nanti protokolnya. Itu namanya domain name server. Jadi kalau yang ini network translasi dari MAC address ataupun dari bit-bit itu menjadi IP address. Next, untuk model 7 layer untuk OSI ada transport layer. Ini deteksi dan koreksi error untuk end-to-end, A2A itu. Melaksanakan flow control, lalu mengurangi laju transmisi. Dan ada istilah untuk congestion control. Jadi agar simultaneously dan istilahnya tadi apa? Yang sequence. Lalu layer 5 itu session layer. Lalu bagaimana memanage, mengestablish, lalu mendelete koneksi. Nah, termasuk yang tadi kalau teman-teman ada yang live dari Google Meeting ini, itu misalnya sudah selesai nih acaranya untuk perkuliahan ini. Berarti teman-teman itu sedang mendelete sebuah koneksi session. Lalu ada kontrol berupa full duplex maupun half duplex. Ya, ini adalah yang terakhir sebagai QoS juga. Yang kemarin kita jelaskan, yaitu quality of service, diantaranya ada jitter, ada misalnya networknya, ada kita bahas juga kemarin SLA, bagaimana spesifikasi toleransi delay yang maksimum. Terus ada selanjutnya itu presentation layer, ini fungsi utamanya untuk encryption, compressions, dan display data. Di antaranya kalau di raw datanya berupa encrypted, lalu kalau misalnya dikompresi, jadi datanya dikompres agar dapat dikirimkan secara maksimal gitu. Terus untuk layer yang terakhir yaitu ada application layer. Fungsi utamanya sebagai interface ke application program. Contohnya untuk network API, application program interface, itu dapat dikirimkan dari satu pengirim ke penerima. Nah, next, ini masih membahas tentang
model 7 layer OSI layer dalam summary-nya. Ini ada flow control yang tadi sampai layer yang ke-7, L1 dan sampai dengan L7. Terus ini ada model OSI versus TCP/IP. Nah, key paralelnya seperti ini. Lalu network access ini ya, termasuk mengcompile di OSI model berupa data link dan physical. Transport masih transport, dia masih peer-to-peer. Network dengan internet. Sedangkan application dia memegang peranan yang banyak nih, diantaranya mengcompile data dari model layer application, presentation dengan sessionnya. Ini masih kurang lebih sama, hanya menunjukkan arsitektur TCP dan OSI, terus bagaimana korespondensi komunikasi secara fungsinya antara keduanya, diantaranya ini. Kalau hardware itu dimulai dari physical, network, sampai dengan internet. Firmware, ataupun misalnya BIOS, itu dimulai dari data link, network, sampai dengan transport. Lalu secara software, ataupun application, teman-teman yang gunakan di PC-nya masing-masing, itu adalah ada data link, network, transport, sampai dengan applications. Lalu kalau misalnya yang terakhir semuanya, ini ada user space, area user yang kita gunakan, diantaranya dari session sampai dengan application. Lalu untuk operating system, teman-teman yang gunakan nih, misalnya ada yang menggunakan Windows, ada Linux, ada macOS, itu dimulai dari network, data link, physical. Dia yang mengatur semuanya. Terus skema pengalamatan dan penamaan. Enkapsulasi header di setiap level. Physical itu untuk timing, sinkronisasi bits, ada data link, untuk destinasi, network, untuk yang short logical network, tentunya untuk yang address-nya. Terus ada transport, dia berfungsi untuk mengurus yang destinasi, proses number, itu port-portnya. Lalu yang layer yang lebih atasnya lagi untuk encode dari application data. Oke, untuk presentation sudah selesai. Sekarang kita buka sesi Q&A. Ada pertanyaan dari yang sudah kita bahas? Halo, Mas? Dari saya belum ada, Pak. Atau saya round table ya? Saya boleh nanya, Pak? Oke, silakan. Siapa nih yang speak? Farhan, Pak. Farhan. Untuk yang layer-layer tadi ya? Betul, iya. Dia bisa berkomunikasi hanya antar layer ya? Nggak bisa ke layer lain gitu? Untuk yang ini Mas, untuk yang OSI model, dia bukan berarti komunikasi hanya di layernya saja. Dia berfungsi hanya di area layernya saja. Tetapi secara komunikasi kan tadi sudah jelaskan, dia ada bagaimana workingnya, how they workingnya itu tetap dia diturunkan dari application yang layer 7 turun sampai dengan pengiriman ke layer yang bawah. Jadi komunikasinya hanya berdasarkan proses, tidak fungsi. Contohnya gini, analoginya gini. Kalau ada Mas di bagian IT department, ya. Lalu ada temannya lagi bagian accounting, lalu ada bagian marketing. Pada saat bekerja itu komunikasi secara internal dulu, baru misalnya sudah mengeluarkan report, itu reportnya baru disebar ke bagian misalnya accounting. Lalu accounting membuat report lagi yang dari bagian IT dengan bagian accounting dikirim ke bagian marketing. Bagian marketing lalu misalnya dikirim lagi ke bagian lain yang memang untuk distribusi ke klien tersebut. Contohnya kurang lebih seperti itu. Berarti berdasarkan proses ya, Pak? Betul. Oh, betul. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Atau saya round table ya? Ini jangan-jangan ada yang tidak hadir di tempat ini. Abdul Rauf. Oh ya, silakan. Siapa ini? Siapa Figar, ini? Pak. Oh, mana Figar? Figar Januari. Bagaimana Figar? Tadi sih Pak kan ada soal protokol network Pak ya. Betul. Artinya TCP/IP.
Nah, sekarang kan lagi banyak maraknya Docker nih Pak, lagi hype. Nah, itu di Docker itu kan komunikasi antar service itu kan dia tuh pakai koneksi dia sendiri itu ya. Kayak misalkan kita mau ke MySQL kan biasanya kita masukin localhost kita terus portnya. Nah, di Docker ini kan dia cuma masukin MySQL doang. Nah, itu dia pakai protokol apa ya, Pak? Untuk diketahui teman-teman, ya, saya juga pernah menggunakan Docker. Docker itu lebih ke sebuah platform perangkat lunak. Dalam artian di sini untuk komunikasi data antara programming yang digunakan secara modular per part-part. Jadi awal mula adanya Docker itu begini. Ada sebuah sistem enterprise. Dengar, Mas? Ya. Sistem enterprise yang besar kan nggak mungkin digunakan di develop oleh hanya misalnya 10 programming dalam waktu yang bersamaan, oke? Kalau sistem enterprise yang besar, pasti dia dibagi berdasarkan modular-modular yang kecil. Nah, modular-modular yang kecil itu pun pastikan programmer masing-masing beda. Ada yang menggunakan Windows, jelas. Ada yang menggunakan Linux, sistem operasinya ada yang menggunakan MacBook. Kan sekarang banyak tuh programmer yang menggunakan MacBook juga, tapi ada juga kan yang masih menggunakan Windows laptopnya. Dan dia kan di coding tuh, menggunakan codingnya itu misalnya ada pakai Sublime Text, pakai Visual Code, ada yang menggunakan misalnya Notepad++, Edit++, banyak editornya kan. Lalu dia compile-nya kan pasti mengikuti ke IDE masing-masing. Walaupun dia menggunakan misalnya bahasa yang sama, Java, ada menggunakan bahasa C, C++, dan lain sebagainya. Docker ini adalah platform perangkat lunak yang memungkinkan untuk membuat, menguji, menerapkan aplikasi secara cepat dan tepat dengan berbagai multi OS dan multi user dan multi platform tersebut. Jadi kalau misalnya dia menggunakan protokol, sebenarnya secara logik dia masih menggunakan protokol komunikasi data yang basis, yaitu TCP/IP. Hanya dia membuat jaringan istilahnya tunnel, Mas. Tunnel khusus untuk aplikasinya saja. Jadi dia menggunakan TCP/IP, tapi dalam prosesnya dia hanya menggunakan istilahnya jalur komunikasi di level application-nya saja. Oke, gitu. Untuk sebagai pustaka, alat sistem, coding, dan waktu proses. Jadi dengan menggunakan Docker, teman-teman bisa menggunakannya dengan cepat menerapkan sehingga aplikasinya tersebut akan bisa digunakan di lingkungan apapun, bahkan agar kodenya tersebut bisa berjalan gitu. Kan Docker itu dibuat dalam unit standar berupa kontainer-kontainer kan. Iya, Pak. Makanya teman-teman pada saat menggunakan Docker juga ada komunikasi misalnya menggunakan GitHub ataupun di-compile di GitHub dulu lalu dikirim lagi ke Docker tersebut. Nah, Docker umumnya di enterprise-nya, layer enterprise-nya tersebut dia biasanya menggunakan sistem Linux. Nah, oleh yang si enterprise-nya tersebut. Tapi juga tidak menutup kemungkinan yang si servernya itu menggunakan server Windows Server gitu. Tergantung dari kebijakan masing-masing enterprise tersebut. Begitu, Mas. Itu sejarah dari Docker. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Programming, Mas. Iya, Pak. Iya, kalau itu ya jalur komunikasi Docker. Jadi biar tidak itu, karena itu hanya berjalan di layer application-nya saja. Baik, jadi Pak, memungkinkan untuk berkolaborasi antar satu programmer dengan programmer yang lain. Jadi kan tentunya contoh sederhananya gini, Mas Figar misalnya membuat untuk back-end-nya saja, back-end untuk modul A. Ada lagi tim developer lain, back-end B untuk modul yang B gitu. Ada lagi back-end lain, tapi kan semuanya dikompil dalam satu besaran aplikasi arsitektur yang satu gitu. Nah, itu memungkinkan semuanya di-combine menggunakan Docker tersebut. Gitu. Itu yang kalau yang menggabungkannya ya biarlah itu si arsitektur lead-nya.
Kalau Mas mah berfungsi hanya untuk membuat coding, testing, lalu dikirim ke Docker tersebut. Ya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Ada lagi? Silahkan. Halo Pak, Ya, mau nanya Pak. ya boleh. Namanya siapa nih? Banyak soalnya. Hilmi. Pak, Hilmi Oh, Khairullah. Nurullah. Iya, silahkan Iya. Hilmi. Tadi kan sempat nyinggung DNS tuh Pak. Apakah Iya. DNS itu protokol ya Pak? Kan sistemnya DNS sendiri kan kayak ngerubah IP gitu kan, jadi domain dan Betul. server jadi kayak URL gitu. Apakah itu tetap dinamakan protokol Pak? DNS sendiri adalah secara harfiahnya lah. Secara harfiahnya DNS adalah sebuah sistem yang membantu manusia dan komputer, lebih tepatnya sih manusia ya, agar dapat membaca sebuah website tertentu yang tadinya menggunakan IP, menggunakan bahasa yang dapat diterjemahkan dan dipahami oleh manusia saat mengakses suatu website. Dan pada umumnya manusia kan menggunakan istilah URL, dan sedangkan komputer dia mengetahui menggunakan angka-angka. Dan DNS tersebut berada di antaranya untuk menerjemahkan atau mentranslasikan dari URL IP tersebut, dari angka tersebut menjadi URL yang dapat dipahami oleh manusia gitu. Nah, adapun DNS ini apakah itu berupa protokol ataupun apa, teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa DNS inilah adalah sebuah mekanisme di dalam protokol itu gitu, sebuah translasi. Jadi bukan berupa protokol secara langsung, karena protokol yang ada itu yang sekarang yang berlangsung itu ada di OSI layer atau di TCP/IP. Itu hanya sebuah sistem yang mentranslasikan. Karena kan DNS itu teman-teman sekarang misalnya menggunakan DNS Google, misalnya 8888, portnya di sana, IP-nya. Lalu ada lagi DNS yang menggunakan lokal dari ISP-nya masing-masing. Gitu. Begitu ya, Mas? Itu lebih ke sebuah sistem atau mekanisme. Iya, baik Pak, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya absen dulu semuanya ya, biar ini. Nah, Abdur Rauf. Hadir, Pak. Hadir? Hadir. Ada pertanyaan? Untuk saya ini belum ada, Pak. Oke, Abdur Fauji. Hadir, Pak. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ada nih Mustafid. Hadir, Pak. Ada pertanyaan? Aman, Pak. Belum ada. Ade Guntur Ramadhan. Siapa hadir, Pak? Ada pertanyaan? Ada, Pak. Hai, saya kurang jelas di OSI layer 4 dan 5, Pak. Terkait transport layer dan system layer. Nah, kalau tools yang biasanya digunakan untuk mengatur transport layer dan system layer itu contohnya seperti apa, Pak ya? Tools yang mengatur di layer 4 dan layer 5, Pak. Layer 4 dan layer 5. Layer 4 itu kan untuk transport ya. Sebentar. Saya lihat dulu materinya. Di slide yang ini. Nah, habis ini. Ini deteksi dan koreksi error packet. Kalau toolsnya sendiri di dalamnya ya di dalam OSI layer tersebut, yang protokolnya tersebut, Mas. Kalau yang Mas dari sisi end user nih, mau lihat paket prosesnya seperti apa, banyak. Ada Wireshark, sudah biasa menggunakan Wireshark? Belum pernah. Nah, coba di Google Wireshark. Kalau yang suka hacking bukan berarti nge-device terus ya. Coba Wireshark pakai Kak. Iya, ini sudah ketemu. Ini untuk apa ya, Pak, Wireshark? Itu untuk melihat open source untuk packet analyzer. Kalau Mas mau lihat untuk melihat prosesnya di dalamnya, transfer datanya, transport layernya, dan lain-lain, itu pakai Wireshark diantaranya. Tapi banyak juga tools-tools yang lain. Gitu. Kalau tools yang saya sebutkan itu untuk melihat prosesnya.
Lalu toolsnya apa nih untuk apa? Untuk mendeteksi dan koreksi paket itu, yaitu namanya transport layer di OSI itu sendiri, Mas. Karena protokol itu ya untuk melakukan mekanisme proses itu. Adapun kalau kita dari sisi user, misalnya saya nih atau Mas mau lihat datanya, contohnya ya pakai Wireshark itu atau pakai Splunk dan lain-lain. Jadi Wireshark itu aplikasi yang digunakan untuk menganalisis dan pemecahan masalah jaringan. Di antaranya kalau Mas mau melakukan teknik man in the middle di dalam open WiFi, itu contohnya bisa dilihat dulu menggunakan Wireshark di scanning yang berada di IP tersebut. Kalau scanning ada banyak transaksi data kan. Sedikit cracking sih ini, bahkan ada yang sedang melakukan payment gateway saja bisa kelihatan di situ. Ya, tapi digunakan untuk yang baik-baik ya. Setelah itu bisa ditools lagi bagaimana untuk ini, bagaimana untuk ini, bisa di Wireshark itu. Berarti kalau OSI sendiri ini sebenarnya untuk mengatur atau metode untuk standarisasi layering. Betul. Komunikasi data gitu Pak ya berarti. Betul, lebih ke aturan. Aturannya. Role di dalamnya, dan role di dalamnya otomatis sudah berupa sistem protokol itu. Oh, misalkan kita pakai tools lain nih Pak, kayak managing PAS gitu ya. Itu berarti harusnya kayak kita pakai VMware ataupun produk yang lain itu seharusnya mereka udah ada tools untuk mengatur masing-masing layer ini ya. Iya, mereka sudah mengatur masing-masing layer karena OSI layer maupun TCP itu secara fundamental ataupun secara basic protokol, Mas. Adapun jika Mas menggunakan VMware itu kan berjalannya di application layer. VMware walaupun dia virtual dari operating system kan tetap dia perlakuannya sebagai application kan, sebagai aplikasi. Karena perlakuannya secara aplikasi dan dia berjalan di application layer, berarti dia masuk ke level yang ini, interface ke application program, berarti application layer tersebut yang berperan di sana untuk mengatur gitu. Kalau yang layer ini Pak, yang session itu lebih ke apa tuh biasanya Pak? Saya agak kurang tahu. Yang session layer itu. Session itu tadi kan saya jelaskan gini, ada programmer PHP di sini, ada programmer web. Nah, session itu untuk mengatur pada saat Mas login ke suatu area gitu, ke satu website. Ke contohnya ke pos.mercubuana, contohnya ke mana, ke sia.mercubuana. Nah, itu pada saat Mas login setelah masukin user, password ataupun captcha, saat itu pula Mas sessionnya sedang aktif. Session itu sesi ya. Session aktif dan itu sedang terjadi interkoneksi di dalamnya transaksi data, baik itu Mas mengakses nilai, Mas mengakses jadwal kuliah, Mas mengakses materi. Lalu begitu Mas nanti logout dari suatu sistem itu berarti sessionnya di delete, di kill, dan Mas tidak bisa mengakses itu tanpa harus melakukan login user dan password tersebut yang dimasukkan. Itu makanya di sini disebutkan kan untuk mengestablish, memanage dan mendelete koneksi A to A. A to itu kan end to end. Lalu kontrol full duplex dan half duplexnya. Kalau end to end kan tadi digambarkan bahwa dari satu klien ke penerima. Oke, kalau point to point dia dari router gateway satu ke gateway yang satu lagi. Lalu dia juga berfungsi untuk full duplex, apakah itu komunikasi dua arah atau half duplex satu arah. Lalu juga dia mengatur sebagai QoS, quality of service. Teman-teman sudah dibahas di minggu kemarin juga sekilas dan bisa di googling QoS itu apa sih, quality of service, dan itu ada secara praktiknya ada di praktikum CCNA. Kalau di sini QoS itu yang sudah kita bahas itu fundamental atau karakteristik bagaimana si komunikasi data itu dapat berjalan secara baik, benar, cepat, dan akurat. Contohnya kita bahas kemarin kan
karakter-karakter yang mendefinisikan diantaranya ada jitter dan lain-lain. Juga secara administratif dibahas di SLA, Service Level Agreement, untuk mengatur QoS tersebut. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Terus tadi sampai mana tadi? Tadi nama siapa yang nanya? Ada Guntur Pak. Ada Guntur, oke, saya next ya. Afif Afandi. Gitu Pak, untuk saat ini belum ada pertanyaan. Oke, siap, terima kasih. Ahmad Dudayev. Ada Ahmad Dudayev? Iya Pak, mau nanya Pak. Iya, silahkan. Ini kan tadi katanya Pak, misalnya kan kita ada pengiriman data itu misalnya melalui media jaringan atau via kabel gitu kan Pak. Saya dengar ada SLA-nya Pak. Nah itu untuk masing-masing media itu ada SLA-nya gimana tuh Pak? Untuk misalnya dia ngirim lewat kabel atau lewat jaringan atau lewat radio itu gimana? Lewat kabel atau jaringan. Jadi begini, SLA kalau Mas baca adalah bagian integral dari kontrak antara vendor dengan klien, jelas? Jadi selain mencantumkan ekspektasi kualitas dan jenis layanan, SLA juga menawarkan perbaikan, troubleshooting, ketika satu pihak gagal memenuhi semua persyaratan yang disebutkan itu. Namun tidak semua orang memahami apa SLA itu penting atau tidak, padahal itu concern dalam sebuah perjanjian. Nah, kalau Mas tadi sebutkan SLA itu bagaimana untuk setiap medianya, setiap layernya, nah itu masing-masing enterprise berbeda-beda Mas. Contohnya, kalau misalnya dia concern di komunikasi menggunakan wireless router, berarti SLA-nya menggunakan media router wireless tersebut berhubungan dengannya. Kalau Mas menggunakan SLA-nya untuk skema fiber optik, ya SLA-nya mengatur untuk komunikasi melalui jalur fiber optik tersebut. Kalau SLA-nya tersebut menggunakan jalur local area network kabel wiring RJ45 UTP gitu, UTP cabling. Berarti mengatur UTP cabling tersebut. Bagaimana kalau UTP cabling tersebut kena gigit tikus, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memperbaiki, lalu kalau ada down dari sisi servernya, berapa lama, kompensasinya apa gitu. Itu SLA. Gitu. Jadi tiap masing-masing device itu beda-beda gitu. Kalau kita bahas di model OSI layer ini lebih ke aturan komunikasi data yang ada di dalam sistem transaksional data itu gitu. Ya, kalau yang itu lebih ke berbeda lagi, itu agreement kalau SLA itu agar QoS itu dapat terselenggara dengan baik dan benar. Sehingga ada required minimum SLA tersebut. Jadi misalnya dalam 1 bulan menggunakan fiber optik gitu ya, dia hanya boleh down dalam 1 bulan itu 1 kali selama 1 jam ya. Kalau misalnya ada down selama 1 kali dan setengah jam, itu masih ada toleransi SLA dan si vendor itu tidak dikenakan penalti, tidak dikenakan klaim karena dia masih dalam cakupan SLA-nya. Tapi manakala dia sudah 2 kali down, ya 2 kali sistemnya down atau tidak bisa mengakses internet si kliennya tersebut, dan misalnya sudah total misalnya setengah jam kalau dikali 2 kan menjadi 1 jam, dan di perjanjiannya adalah 1 kali down, ini 2 kali, jadi tetap berarti dia kena penalti tersebut SLA-nya karena dia tidak sesuai dengan apa yang di agreement berdasarkan QoS yang tadi, quality of service atau spesifikasi toleransi delay-nya itu. Oke Pak, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Nah, ini tadi sampai siapa? Halo? Ahmad Dudayev Pak. Oh, Ahmad Dudayev. Sekarang Albert hadir? Hadir Pak. Ada pertanyaan? Masih on? Belum ada pertanyaan Pak. Oke, next ya. Al-Fahrul Cahyadi. Ya Pak, mau nanya. Ada pertanyaan? Dua sih Pak. Pertama,
selain matkul komunikasi data ini, Bapak biasanya ngajar di matkul mana lagi, dan histori pekerjaannya itu apa, Pak? Yang kedua, Waduh. soalnya apa, pembawaannya santai sih Pak untuk menjelaskannya gitu. Oh, santai. Kayaknya Terus? yang kedua, yang masalah ini Pak, NIC Pak. Oh, Network Interface Card. Iya, dari definisinya kan jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Bisa kan kalau perusahaan A tersebut berarti maksudnya jaringan itu aja Pak. Misalkan di dalam komputer itu ada aplikasi VPN. Iya. Nah, jadi kan ke jaringan yang lainnya Pak. Case-nya tuh pernah muncul Ethernet 1 sampai 10 gitu Pak. Kalau misalkan IP-nya itu statik sih nggak masalah. Kalau IP-nya DHCP kadang sering tidak koneksi gitu Pak. Itu gimana? Betul. Wah, ini kayaknya network engineer nih. Sudah Mas pertanyaannya? Iya, makasih Pak. Iya, ini saya record pertanyaannya. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaan Mas Arfahrul. Juga tadi sebelumnya juga bagus. Teman-teman yang lain. Saya kebetulan di semester ini itu di komunikasi data, ada yang kelas pagi dan kelas siang di Mercu Buana gitu. Sebelumnya memang saya pernah handle di CCNA 1 sampai dengan 4. CCNA 1, 2, 3, 4. Terus saya juga memegang sertifikasi CCNA walaupun sudah expired. Terus saya juga memegang 2 sertifikasi Juniper Spesialis, 1 core routing sama 1 yang enterprise. Masih ada Juniper, Pak. Oh, masih ada Juniper kan ya? Pak, siapa? Tapi sekarang ya sudah expired Mas, sudah lama, karena seiring dengan perjalanan karir sekarang lebih banyak menjadi PM, project manager gitu. Terus adapun itu ya, saya di UMB hanya di komunikasi data saat ini dapat kelasnya. Karena memang saya home base bukan full timer. Udah kosong Pak ya? Kenapa? Halo Mas Andika. Ada apa Mas Andika? Sebentar saya mau dulu. Ya, terus yang perjalanan saya saat ini saya sebagai PM di salah satu perusahaan airline di Indonesia, plat merah, ya. Oke. Garuda. Ya, bisa dilihat lah di googling. Profile kan sudah saya sertakan juga LinkedIn-nya. Oh iya Pak. Ya. Terus mengenai tadi network interface card, perlu dipahami bahwa NIC itu lebih ke fisikal Mas, ya. Kalau fisikalnya kena petir, kena short listrik ataupun istilahnya apa? Short listrik itu istilahnya. Konslet. Aduh, sorry, terima kasih nih. Konslet. Kalau konslet itu berhubungan dengan fisikal, itu harus diganti si network interface card-nya. Karena itu berhubungan dengan physical layer. Nah, kalau Mas tadi bertanya tentang VPN itu kan virtual private network ya, yang dibuat dengan tujuan mengoneksikan jaringan antara gedung secara aman dan dapat digunakan jaringan kantor atau rumah. Contohnya, saya di sini dari laptop di rumah, atau sekarang kan banyak tuh common yang menggunakan UEFA, ingin mengakses data yang ada di kantor ataupun di server kantor. Karena untuk keamanan data, agar orang yang tidak mengakses sembarangan mengakses data-data di kantor, dia harus menggunakan VPN agar IP address-nya itu hanya yang berhak saja yang mengakses sistem tersebut ataupun data tersebut. Itu digunakanlah VPN tersebut agar koneksinya itu berjalan secara pribadi, aman atau secara private tersebut ya, dan bisa diakses secara remote. Nah, hubungannya dengan statik dan DNS atau DHCP. DHCP kan itu berarti dynamic ya, IP address-nya berubah-berubah gitu. Satu kali session dia bisa jadi IP address-nya 192.168 misalnya 10.1. Tapi dalam waktu yang lain dia logout lagi, terus dia koneksi lagi,
Yang tadinya 10.1 bisa 10.3, itu dia bisa diatur berdasarkan dia per session atau berdasarkan dia per timing atau dia berdasarkan per waktu. Contohnya di sessionnya will active only on week gitu. Dia dapat IP address itu sudah dia alokasikan hanya untuk 1 minggu. Begitu dia minggu kedua, dia akan ganti lagi IP address-nya. Itu untuk proses pengalamatannya. Nah, bagaimana cara troubleshooting untuk di level fisikal agar si VPN tersebut dapat diatur dengan baik dan benar? Itu lebih ke administratif si masnya dan edukasi ke klien pelanggannya gitu ya. Kadangkala kan kliennya ini belum apa-apa, ini kok sudah tidak bisa mengakses ke file A di kantor, ini tidak bisa mengakses file B di kantor. Nah, Mas harus atur itu baik di ACL-nya, akses list-nya, ataupun di folder atau sistem yang diakses. Apa dulu yang diakses? Kalau misalnya si sistem A ataupun data A hanya bisa diakses menggunakan range IP address dari misalnya 10.1 sampai dengan 10.100. Ya. Manakala dia menggunakan DHCP, manakala dia sudah berubah rule dari DHCP-nya itu karena dia dynamic dan tidak bisa mengakses itu, berarti itu harus diatur secara administratifnya di VPN tersebut. Mas diatur lagi akses listnya di router Cisco-nya ataupun router yang merek lainnya, agar si orang itu walaupun dia mengakses menggunakan VPN, dia tetap dapat mengakses yang tujuannya. Lebih aman ya dibanding berdasarkan IP address untuk mengakses suatu sistem agar orang ini berhak atau tidak. Lebih baik diberikan user access, Mas. Jadi kalau user access walaupun dia secara level IP address ataupun VPN-nya berubah berdasarkan DHCP, selama loginnya misalnya wawan@ misalnya mercubuana dan user passwordnya betul, dia tetap bisa mengakses walaupun dia menggunakan DHCP IP address-nya berubah-berubah. Jelas? Ya Pak, jelas Pak. Clear kan? Iya Pak. Mudah-mudahan itu membantu Mas dalam keseharian nanti ya. Berarti itu harus diatur, menggunakan solusi user access saja dibanding berdasarkan VPN ataupun IP address. Karena kan mau tidak mau kalau rule itu harus dilakukan akan berubah terus IP address-nya. Betul Pak. Ya. Next ada selanjutnya ya Mas Alfahrul. Saya selanjutnya ke Alvin Raihan. Boleh Pak, bertanya Pak. Waduh, silakan. Di sini enkapsulasi header di setiap level itu maksudnya gimana ya Pak? Enkapsulasi header setiap pada halaman keberapa tuh? Kalau di sini halaman 31 Pak. Enkapsulasi setiap header. Perlu dipahami bahwa enkapsulasi itu adalah sebuah istilahnya menencapsulate ataupun mempaketkan sesuatu. Kalau kita mau ngirim barang lewat Tiki, JNE, Si Cepat dan lain-lain kan Mas pasti istilahnya apa? Membungkus, oke? Paket tersebut, betul? Barang tersebut dibungkus, jelas? Jelas Pak. Nah, kalau header dalam artian ini berarti Mas membubuhkan nama dan nama pengirim dan nama tujuan beserta alamat dan nomor handphonenya. Itu digunakan atau label ya. Headernya itu agar diketahui ini tuh dari si Mas A, ini tuh dari si Mbak A gitu atau dari si Mbak B gitu. Nah, setiap layer-layer itu digunakan data ID-nya di-encapsulate ataupun dipaketkan. Lalu header-nya itu dituliskan ID-nya contohnya. Itu untuk proses transfer data agar tidak salah kirim. Agar orang yang proses mengirimnya sama dengan yang ekspektasi ataupun sesuai dengan tujuannya tersebut. Kalau di programming nih, kalau teman-teman kan tadi ada yang network engineer, ada programming. Kalau di programming, encapsulate itu lebih ke suatu metode
untuk mengatur struktur kelas dengan cara menyembunyikan alur kerja dari kelas tersebut. Jadi itu hanya untuk mengatur subclass. Ini berbeda kalau di komunikasi data, encapsulate itu lebih ke mempaketkan, encapsulate gitu dalam harfiahnya gitu. Gitu Mas. Oke Pak, Halo? baik Pak. Ya. Terima kasih itu Pak. untuk encapsulate. Next ke Farhan Ryuzaki. Hadir, ada? Ada, Pak. Nah, ada pertanyaan? Sudah? Ada, Pak. Udah. Cukup? Nggak ada. Cukup, Pak. Selanjutnya ini Figar. Udah kan yang Figar hadir? Hadir, Pak. Oke, next ya. Karena kan tadi sudah bertanya. Biar yang Ya, Pak. lain gantian. Gasananda, hadir? Hadir, Pak. Ada pertanyaan? Baru masuk kayaknya nih ya? Iya, Pak. Belum. Belum, Pak. Saya lagi baca-baca materinya. Oh iya, tak apa-apa. Next ke Handika Saputra. Hadir, ada Handika Saputra? Nah, di kelas ini saya absen satu-satu ya, pastikan teman-teman di loudspeaker. Belum Ada ada pertanyaan? Pak. Oke, next. Selanjutnya Hilmi, hadir? Hadir Pak, hadir. Udah bertanyakan tadi ya? Udah Pak. Gantian ya. Joko Handoyo, Hadir, Pak. ada pertanyaan? Untuk saat ini belum, Pak. Oke, terima kasih. Next selanjutnya biar cepat Muhammad Rizky. Halo Muhammad Rizky. Nah, ketahuan kan ini. Dihidupin doang lalu ditinggal. Halo Pak. Oh iya ada ternyata. Oh silakan. Pak. Ini Ada speakernya, pertanyaan. Pak. Ada pertanyaan. Belum ada Pak. Oh, Belum ya, ada next. Pak. Iya iya Oke, Pak. saya next ya. Mas Ridwan Firdaus. Halo Mas Ridwan. Masuk Pak. Ya, ada pertanyaan? Boleh Pak? Mau nanya Ya. Pak. Apa itu? Terkait dengan LAN card Pak. Kan itu sifatnya mudah rusak ya Pak. Terkait dengan apa itu? LAN card Pak. Oh, LAN card itu NIC. Ya. Kenapa? Terus? Itu kan hardware maksudnya ringkih ya Pak. Betul, kalau sekarang sih produknya ringkih-ringkih ya, maklum lah. Produknya kan udah mulai dikurangin harganya dan kualitasnya juga berkurang. Sedangkan di perkantoran kan masih banyak Pak menggunakan yang LAN card kan lebih stabil kan kalau untuk wiringnya. Nah, untuk menanggulanginya gimana ya Pak? Apakah ada alat tambahan Pak? Selama ini kita pakai arrester sih Pak, biar nggak cepat rusak gitu si LAN card-nya. Arrester itu lebih ke mediaware gitu. Iya betul Pak. Kalau dari gimana ya Pak? Maksudnya apakah merekomendasikan alat yang lain gitu Pak, yang lebih bagus biar si LAN card awet? Arrester ini kan lebih ke perangkat kayak anti petir gitu kan ya. Lightning arrester untuk maintenance ya. Kalau dari LAN card, karena ini berhubungan secara fisikal, kalau saya boleh jawab ya, kalau Mas di kantornya ingin menggunakan LAN card yang berkualitas, otomatis ya harus investasi perusahaannya untuk menggunakan produk yang lebih baik lagi. Namun manakala perusahaan sedang on budget dalam artian efisiensi, Mas ya harus menggunakan apa yang ada kan, sumber daya yang ada, terutama misalnya LAN card yang apa adanya. Kalau menggunakan arrester itu sudah bagus, itu untuk anti petir, anti short listrik atau konslet itu, terus untuk agar komunikasi data juga baik. Namun dia lagi-lagi arrester ini apa berpengaruh terhadap transaksi data di dalamnya, mengurangi speednya atau tidak. Kalau misalnya tidak, itu akan lebih bagus lagi. Namun untuk dipahami, Mas sebagai dari bagian IT departemen, itu juga harus membuat suatu rule aturan agar si jaringan ini tetap di-maintain baik secara jalurnya atau networknya maupun secara hardware-nya ataupun secara device-nya. Dalam hal ini saya bicara tentang LAN card ya atau network interface card. Teman-teman buatlah aturan bagi misalnya karyawan yang sedang istirahat jam 12 mau sampai dengan jam 1 diharapkan untuk mematikan
PC-nya. Kenapa? Ada dua kriteria yang bisa digunakan sebagai justifikasi itu. Yang pertama untuk menghemat beban listrik, yang kedua untuk memaintain dari hardware atau device tersebut, diantaranya LAN card gitu, ya. Jadi begitu nanti misalnya setelah pulang kerja, misalnya jam 4 atau jam 5, Mas juga membuat aturan setiap karyawan harus untuk mematikan perangkat kerjanya masing-masing, agar pertama ya untuk efisiensi konsumsi sumber daya listrik, yang kedua untuk di-maintain si device-nya tersebut, dalam artian agar si LAN card-nya ini lebih tahan lama gitu, termasuk perangkat arresternya juga. Begitu aja Mas bisa usulkan ke manajernya ataupun ke perusahaan gitu. Berarti lebih ke perlakuan ya Pak, nggak ada penambahan alat gitu ya Pak? Betul. Kalau dari saya by experience ya, tidak ada penambahan alat kecuali Mas mereplace alatnya menggunakan alat yang lebih baik. Contohnya ya produk-produk seperti yang Bonafide seperti Cisco gitu, mereknya ataupun yang lainnya. Baik Pak, terima kasih. Biasanya arresternya dipasang di mana sih Mas? Pak, maaf. Masih Pak. Bisa ditanya ke Mas Ridwan Firdaus. Kalau coba di Google saja, arrester itu bisa nempelnya ke dekat di source-nya ataupun di dekat kliennya. Oh, saya pikir bukan telekomunikasi aja, ternyata komputer juga ada ya Pak arrester. Digunakan. Coba di Google, Mas bisa Google sendiri, terus di image produk arrester itu seperti apa. Nah, Kalau itu akan terlihat. Sebelum connect ke PC sih, jadi antara switch hub atau switch manage masuk ke arrester, nah dari arrester lanjut ke device tersebut. Iya. Berarti masuk ke gorong-gorongnya dulu ya, gorong-gorongnya server bawah. Kan bisa pakai yang dari plastik tersebut kalau nggak harus gorong-gorong dari server. Yang plastik cabling itu, tapi kalau mau pakai gorong-gorong di bawah lantai ya bisa, terus baru masuk ke jalur lewat atap sebelum ke klien gitu. Oke deh, makasih Pak. Makasih Mas Ridwan. Sama-sama. Tapi itu teknik saja ya, dari saya tetap yang namanya suatu device atau satu hardware pasti ada istilahnya LOT, life of time, ya. Namanya juga life cycle kan, pasti ada pertama baru digunakan lalu rusak. Semua device itu ada. Bahkan komputer yang kita gunakan sehari-hari pun kan baru digunakan lalu sudah mulai rusak, akhirnya tidak bisa digunakan. Itu pasti ada. Cuman yang ada kita sebagai network engineer bisa membuat ataupun sebagai tim IT di perusahaan bisa memberikan suggestion agar ini bisa bertahan lama. Dengan bahkan tanpa arrester sekalipun, agar membudayakan kepada teman-teman karyawan lainnya agar menggunakan dengan bijak perangkat kerjanya. Pada saat istirahat jangan tetap dihidupkan terus PC-nya gitu, agar setelah kerja dengan sukarela, bahkan awalnya mungkin harus di-push. Itu berdasarkan arahan dari misalnya Direktur IT, PT X atau PT A, ini setiap karyawan yang sudah pulang kerja harus dimatikan PC-nya gitu. Dan LCD-nya gitu. Gitu Mas, ya. Mau nggak mau itu ya harus dibikin aturan. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Selanjutnya Rudi Rahmat. Nah, ini yang tadi saya minta. Iya Pak, mau nanya Pak. Hadir, ada pertanyaan? Wah nih, ada pertanyaan apa nih? Ini Pak, untuk protokol lain kayak FTP, SSH kayak gitu, dia tetap mengacu pada OSI layer apa dia punya layer-layer sendiri ya Pak? Ini, kalau FTP itu kan dia sebuah mekanisme file transfer protocol atau internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer gitu. Tadi yang kita bahas kan dia OSI layer atau TCP/IP. Nah, dilihat juga FTP ini berdasarkan apanya dulu Mas. Kan ada FTP itu kan banyak produknya, FileZilla gitu, ya kan? Terus apa lagi? WinSCP. Ya, WinSCP dan lain-lain. Nah, kalau secara transaksi data
Oke, dia menggunakan protokol khusus, yaitu protokolnya protokol FTP untuk proses pengiriman data maupun pengambilan data, upload dan download, ya. Baik secara lokal maupun internet. Karena kan FTP atau WinSCP juga bisa diakses secara internet. Contohnya, ada developer website di sini. Kalau ada, pasti biasa menggunakan FTP untuk mengupload datanya tersebut ke internet, gitu. Nah, namun secara application layer atau secara aplikasi, contohnya si WinSCP dan FTP itu, pada saat Mas buka aplikasinya, itu berjalan di application layernya TCP/IP. Pada saat membuka, mengakses, melihat, namun pada saat proses transferring data, itu menggunakan FTP tersebut. Contohnya kan FTP punya port sendiri dan mengkomunikasi data. Kalau nggak salah port 20 dan 21 ya, betul? Iya. Halo? Iya, kalau website kan dia pakai port 80. Nah, itu. Makanya dia diatur di port-port tersebut. Gitu. Ya. Berarti untuk layar-layar OSI ini dia nggak setiap protokol mengacu pada layar OSI ini ya Pak? Dia ada maksudnya layar-layar tertentu doang yang digunakan gitu. Gini, untuk protokol-protokol yang lain, apakah dia saling bersinggungan dengan OSI layer ataupun FTP ataupun TCP/IP? Iya, bersinggungan iya, berkomunikasi iya. Namun jika dia memiliki port atau kredensial tertentu, contohnya yang tadi disebutkan FTP ataupun SSH gitu ya, dia memiliki port sendiri, dia memiliki kredensial sendiri yang tidak menggunakan si OSI layer. Namun pada saat dia berjalan di secara aplikasinya, ya dia berjalan menggunakan application layer di TCP/IP tersebut gitu. Jadi dia tetap berhubungan, tapi manakala dia punya port khusus dalam transfer data, dia menggunakan port khusus tersebut, dia nggak koneksi lagi menggunakan si fundamental ini gitu. Dia punya port khusus. Contohnya gini, apa ya? Contohnya anggaplah TCP/IP ini sebagai jalan raya gitu. Manakala Mas berada di jalan raya, terus ada lagi analoginya Mas menggunakan motor Honda, motor Beat gitu. Katakanlah FTP ini punya jalur tersendiri khusus untuk jalur motor. Nah, walaupun sama-sama jalan raya, tapi kan Mas tetap dibuat di jalur khusus jalur motor kan? Halo? Oh iya Pak. Iya, kurang lebih analoginya seperti itu. Tapi tetap jalur motor maupun jalur mobil tetap berada di jalur jalan kan, baik itu jalan provinsi maupun jalan kabupaten gitu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Begitu analoginya ya, kurang lebih. Karena protokol ini banyak yang kita bahas hari ini, protokol yang berhubungan dengan komunikasi data secara secara fundamental, yaitu OSI layer dan TCP/IP. Nanti kita akan bahas selanjutnya untuk apa istilahnya protokol-protokol lainnya. Selanjutnya Stephen Alfonso Siregar. Ya Pak. Halo, ada pertanyaan? Ini Pak, pada proses komunikasi pada TCP/IP yaitu proses pengiriman data. Berarti prosesnya ini Pak bisa disimulasikan pada Cisco atau Mikrotik ya Pak? Kalau untuk Cisco dan Mikrotik itu bukan simulasi, dia langsung device-nya Mas. Dia yang melakukan eksekusi proses komunikasi. Kalau Mas ingin melakukan simulasi, di Cisco itu ada yang namanya packet tracer. Ya Pak. Nah, Mas bisa melakukan simulasi itu. Namanya simulasi kan melihat bagaimana prosesnya kan? Ya. Secara simulasi gitu, bukan secara actual. Kalau actual ya Mas langsung ke perangkatnya device. Kalau secara simulasi ya banyak simulator-simulator. Contohnya kalau yang digunakan di praktikum CCNA itu menggunakan packet tracer tersebut, dan itu yang paling mudah digunakan di antara yang lain. Dan resource yang digunakan untuk PC-nya pun relatif tidak membebani komputer kita. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Next, ada Mbak Ulfa, ini yang terakhir. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Untuk saat ini belum ada, Pak. Cukup ya? Ya. Karena sudah semua saya absen dan materi ini juga sudah selesai,
Bentar, saya stop recordingnya dulu.